Shalom pemirsa Unai TV dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali dengan saudara untuk membahas pelajaran soal Sabat bersama dengan kami Universitas Advent Indonesia. Saya Wilson Sabat Tua sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi ini. Dan diskusi ini akan dilakukan bersama dengan para hamba-hamba Tuhan Gembala Universitas Advent Indonesia. Bersama dengan saya Pendeta Pata. Shalom Pak Pendeta. Shalom Wilson, shalom pemirsa. Pelajaran Alkitab kita kembali lagi akan berdiskusi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari pelajaran buku Selasa. Baik, dan Pendeta Laya. Shalom Pak Pendeta. Ya, shalom Wilson, salam juga pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bergabung kembali bersama dengan kami, belajar dari pelajaran terakhir, kasih dan keadilan Allah dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, untuk melanjutkan akan diskusi kita akan sama-sama berdoa. Saya undang Pendeta Laya untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami di sini mau belajar bersama sekaligus menjadi narasumber untuk pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah ketika kami mengupas firman Tuhan, yaitu pelajaran sekolah Sabat ini, kami bisa mengupasnya dengan baik sesuai dengan Tuhan, dan banyak pelajaran yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman yang kami sampaikan ini. Berkatilah kelangsungan proses belajar ini. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara, kita bersyukur oleh karena kita telah tiba pada pelajaran yang terakhir dari seri pelajaran dengan tema kasih dan keadilan Allah. Tentu kita semakin mengerti akan apa itu kasih dan juga hubungannya dengan keadilan. Dan pada Sabat hari ini kita akan belajar dengan pelajaran judulnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat hafalan ambil dalam Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ada kisah yang menarik yang dituliskan dalam pelajaran kita, bahwa suatu kali dalam gereja ada seorang anggota yang bermasalah, dan seorang majelis jemaat berkata kepada pendeta bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan belas kasihan. Tentu ini adalah satu hal yang menarik. Mungkin juga banyak kita beranggapan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan disiplin, dengan aturan, dengan hukum, haruslah diambil tidak berdasarkan belas kasihan. Padahal, harusnya hukum dan kasih bukanlah sesuatu hal yang terpisah, melainkan sesuatu hal yang berjalan beriringan. Dan kita akan melihat pelajaran dari hari ke hari sesuai dengan tema pelajaran kita akan kasih dan hukum Taurat yang akan kita lihat pada saat ini. Kita akan lihat pada pelajaran di hari Minggu dengan judul Hukum Kasih. Pendeta Fatah, jika hukum Tuhan adalah hukum kasih, bagaimana kita bisa melihat kasih dalam 10 perintah Allah? Ya, sangat menarik ya bagaimana dapat melihat kasih dalam 10 perintah Allah. Jadi kalau kita pelajari bahwa hukum Allah itu bukan bersifat abstrak atau sekedar teoritis, tetapi itu adalah sebuah hubungan dengan Allah. Nah, itu sudah nampak dari Taman Eden sebenarnya. Bagaimana Allah pada waktu dia ciptakan bumi ini, kemudian diciptakan manusia di sana, dan dia memberi petunjuk kepada mereka bagaimana mengelola, bagaimana mereka harus hidup, dan bagaimana Allah memberkati mereka di sana. Mereka juga dapat mempunyai hubungan yang erat dengan Allah sebagai sesama manusia, suami istri, dan mereka juga diberikan kesempatan untuk memiliki keturunan di sana. Sehingga mereka mengimplementasikan akan kasih Allah kepada sesama manusia, dan bagaimana mereka kalau menurut Tuhan Allah, mereka akan hidup damai sejahtera, suci di sana, diberkati dengan luar biasa. Nah, ini adalah cerminan bagaimana hukum Allah itu yang disampaikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, dan bagaimana mereka menghidupkan hukum itu. Itu adalah satu menunjukkan bahwa Allah mengasihi mereka, dan mereka juga
dengan menuruti perintah Allah menunjukkan mereka mengasihi Allah dengan mereka mengasihi sesama manusia. Nah, kemudian ketika mereka manusia jatuh dalam dosa, kita melihat bagaimana hukum itu terus Tuhan beritahukan kepada manusia. Dan yang paling konkret kita lihat pada waktu Tuhan ketika dia mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dan Tuhan menurunkan 10 hukum Allah itu dalam Keluaran 20 ayat 1-17 untuk mengingatkan kembali kepada mereka, dialah Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir, ayat 1 dan 2. Kemudian ayat selanjutnya menunjukkan bagaimana hukum 1-4 itu menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Jika mereka mengasihi Tuhan, inilah aturannya. Kemudian hukum ke-5-10 menunjukkan bagaimana mereka implementasikan kasih mereka pada Tuhan dengan mengasihi kepada sesama manusia. Inilah aturannya. Ya. Jadi dari 10 hukum ini menunjukkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan dari apa yang Yesus sampaikan juga kepada orang-orang pada waktu itu, di dalam Matius pasal 22 ayat 37, ini menunjukkan ada 2 bagian hukum yang sama yang Tuhan katakan di dalam Keluaran 20 ayat 1-17, itu juga yang Yesus sampaikan, di mana 2 bagian hukum ini yaitu berhubungan langsung dengan apa yang disebut di dalam 2 perintah terbesar, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 dan 39. Jadi ini menunjukkan bahwa di dalam 10 hukum ini ada terbagi 2 bagian, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, kata lain, hukum Allah ini adalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Bukan sekedar retorik atau sekedar abstrak atau teoritis. Tapi ini benar-benar adalah satu hubungan yang erat antara Tuhan dan manusia dan sama manusia, menunjukkan tentang kasih Allah kepada manusia, kasih manusia kepada Allah, dan kasih manusia kepada sesama manusia. Jadi inilah keseluruhan hukum Allah itu didasarkan pada kasih Allah, dan kasih Allah dan hukum Allah ini tidak dapat dipisahkan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi 10 hukum mengatur akan hubungan manusia dengan Allah, kasih manusia dengan Allah, dan juga kasih manusia dengan sesamanya manusia. Baik, kita akan lanjut pada pelajaran hari Senin dengan judul hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Ya, kata Pendeta Laya, banyak orang yang berpendapat bahwa dengan kematian Yesus, maka hukum Taurat tidak lagi berlaku. Apa sebenarnya yang Alkitab katakan mengenai hubungan antara kematian Yesus dengan hukum Taurat? Ya, terima kasih. Apakah dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat tidak lagi berlaku? Tentunya tidak. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menegakkan hukum dan pada saat yang sama memberikan kasih karunia kepada manusia yang percaya kepadanya. Kematian Yesus di atas kayu salib bisa menjadi adil sekaligus membenarkan orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus atau Tuhan kita itu menciptakan alam semesta ini. Lalu dia ciptakan isinya, dia ciptakan makhluk, baik itu malaikat maupun manusia yang ada di dalamnya. Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada malaikat dan kepada manusia yang diciptakannya ini. Makhluk yang diberikan oleh Tuhan kebebasan memilih. Ada
aturan yang mengatur kehidupan mereka, yang akan membatasi supaya mereka hidup bahagia, yang disebut dengan hukum. Hukum inilah yang mengatur kehidupan baik itu malaikat maupun kehidupan manusia, supaya manusia ini hidup dengan teratur dan mereka merasakan kebahagiaan satu dengan yang lain. Jadi hukum ini diberikan oleh manusia kepada manusia supaya merasakan kebahagiaan bersama sama tinggal sesama manusia. Jadi apabila hukum ini dilanggar, maka ada konsekuensinya. Kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Sebagai Tuhan yang adil, maka konsekuensi dari pelanggaran hukum itu harus benar-benar dinyatakan. Konsekuensi manusia yang ciptakan ini, yang diberikan aturan untuk mengatur kehidupan, melanggar hukum yang diberikan oleh Tuhan. Konsekuensi dari pelanggaran hukum itu apa? Kematian. Nah, tentunya Tuhan mengasihi manusia yang Dia ciptakan ini. Dia tidak ingin manusia yang sudah Dia ciptakan ini akan hilang selamanya. Maka kasih itu harus benar-benar dinyatakan kepada manusia. Oleh karena konsekuensi dari pelanggaran itu tadi harus mati, Tuhan tidak mau manusia ini mati selamanya. Lalu Dia tanggunglah konsekuensi ini dengan mati di atas kayu salib. Supaya manusia yang Dia ciptakan ini tidak mati selamanya. Apabila percaya kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh kehidupan. Jadi, karena hukum ini masih ada dan hukum ini tetap tegak, tidak hilang selama-lamanya, makanya Yesus mati. Kalau seandainya hukum ini bisa berubah, Tuhan sudah ubah itu. Dan Dia tidak perlu mati di atas kayu salib. Tapi karena hukum ini tidak boleh berubah, maka Dia harus mati di atas kayu salib. Dan karena Dia adil, maka konsekuensi dari pelanggaran hukum itu harus tetap dinyatakan dan Dia pikul itu. Dia pikul konsekuensi dari hukum itu. Makanya hukum itu tidak dibatalkan ketika Yesus mati. Justru karena kematian Yesus itu menegaskan bahwa hukum itu tidak berubah. Kalau seandainya bisa berubah, ya Tuhan ubah itu. Nggak perlu Dia mati di atas kayu salib. Itulah kita jangan sampai salah mengerti. Kita pikir, oh kematian Yesus itu menghilangkan hukum Taurat. Tidak. Justru karena kematian Yesus di atas kayu salib itu menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengubah hukumnya. Dan Tuhan itu sangat adil. Karena apa yang sudah Dia buat, Dia tidak akan ubah-ubah. Dan konsekuensi dari pelanggaran dari hukum yang sudah Dia buat itu, Dia tidak akan tidak mau nyatakan itu. Tapi Dia akan tetap adil dengan melaksanakan konsekuensi itu. Dan Dia pikul itu sampai Dia mati. Jadi kematian Yesus dan hukum Taurat itu sangat erat hubungannya. Karena melalui kematian Yesus itu menegaskan bahwa hukum Taurat itu tidak berubah dan berlaku sampai selama-lamanya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi bahwa dengan matinya Yesus itu menegaskan bahwa konsekuensi daripada pelanggaran hukum itulah yang diambil oleh Yesus dengan mati di kayu salib. Terima kasih untuk penjelasannya Pendeta. Kita akan lanjut pada pelajaran di hari Selasa dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Ini Pendeta Fata. Jika kita diselamatkan oleh kasih karunia, mengapa hukum tetap penting dalam kehidupan orang percaya? Oke lah. Jadi kita diselamatkan tentu hanya karena jasa Kristus, hanya karena pengorbanan Yesus sendirilah, sehingga semua manusia diselamatkan. Dan ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita dikaruniakan keselamatan itu. Tapi apa hubungannya dengan hukum, ya? Nah, kalau kita lihat di sini hukum dan kasih karunia itu tidak ada pertentangan sama sekali, ya. Di mana keduanya ini punya fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kasih dan keadilan Allah. Nah, karena hukum itu tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa atau mengubah hati manusia karena keberdosan kita, maka perlu transplantasi hati
rohani, ya. Nah, bagaimana transplantasi hati rohani ini? Mari kita lihat bagaimana awalnya Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu. Di mana 10 perintah Allah itu Tuhan tulis, ya. Kemudian diberikan itu kepada Musa, Keluaran 31 ayat 18. Kemudian di dalam, kalau kita lihat Ibrani pasal 8 ayat 10 disebutkan begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi di sini jelas bahwa ketika Tuhan telah memberikan kepada bangsa Israel keselamatan, keluarkan mereka dari Mesir dengan satu tanda apabila orang Israel mereka menerima petunjuk Tuhan, meletakkan darah anak domba itu di depan pintu rumah mereka, maka mereka akan diselamatkan, dikeluarkan dari Mesir. Dan pada waktu mereka diselamatkan, mereka diberi Tuhan hukum Allah sebagai satu tanda bahwa orang Israel ini mau menerima Allah yang telah menyelamatkan mereka dan mengikuti petunjuk dari Allah. Bukan sebagai usaha mereka supaya selamat. Yang berusaha menyelamatkan mereka itu adalah Allah. Mereka di sini hanya menuruti apa yang Tuhan perintahkan, baik sejak mereka mengikuti akan petunjuk dari Mesir sampai mereka tiba di Kanaan. Dan Tuhan memberikan mereka juga ada hukum Taurat yang Tuhan berikan 10 hukum itu. Di sini menunjukkan bahwa hukum ini adalah satu tanda bahwa mereka mengasihi Allah. Bahwa mereka mengasihi Allah yang menyelamatkan mereka. Hukum tidak menyelamatkan mereka. Tetapi hukum ini di dalam Yohanes 14 ayat 15 adalah tanda bahwa mereka mengasihi Allah dan mereka telah menuruti akan petunjuk yang Allah telah berikan kepada mereka. Kemudian hukum ini juga sebagai petunjuk kepada kita akan dosa kita. Ketika kita telah menerima keselamatan, kasih karunia Allah itu, kita tidak boleh tinggal terus di dalam dosa. Kita harus selaras dengan kehendak Allah. Karena kita akan dipersiapkan Tuhan untuk tinggal di sorga. Sehingga orang yang tinggal di sorga ini harus berlatih hidupnya selaras dengan petunjuk Tuhan, hukum Tuhan. Nah, hukum Allah ini menunjukkan bahwa apa dosa yang harus mereka hindari. Atau apa dosa yang mereka telah lakukan. Dengan mereka bercermin pada hukum Allah, sebagaimana Yakobus 1 ayat 22-20. Ini menunjukkan bahwa mereka harus bertobat. Mereka harus tinggalkan dosa itu. Itu fungsi hukum Allah. Nah, hukum tidak dapat menghapus dosa mereka. Bagaimana caranya? Mereka membutuhkan kasih karunia tadi. Mereka membutuhkan pengampunan. Kasih karunia adalah, kata lain, pengampunan Allah atas dosa melalui jasa Yesus Kristus. Sehingga mereka harus datang kepada Yesus. Jadi hukum menunjukkan dosa mereka. Kemudian ketika mereka sadari bahwa mereka ada arang di wajah, ada kotor, yaitu dosa, mereka harus datang kepada Yesus, minta pengampunan, minta dibersihkan, meminta kasih karunia, meminta pengampunan, belas kasihan daripada Yesus. Kemudian hukum ini juga menunjukkan kebutuhan kita akan seorang penebus. Galatia 3, 22, 24. Kita tidak dapat selamat karena dosa yang sudah kita langgar.
Jadi dengan kita melihat, oh saya ada dosa. Dari 10 hukum ini saya sudah melanggar salah satu. Saya membutuhkan penebus karena saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri dengan perbuatan baik apapun. Dosa, tetap dosa. Kita tidak dapat pergi ke sorga dengan dosa yang kita miliki. Kita perlu penebus juru selamat untuk membimbing kita dalam cara hidup yang terbaik, dan hukum itu menyingkapkan inilah karakter Allah yang harus kita miliki supaya kita boleh tinggal di sorga. Jadi inilah hubungan antara hukum dan kasih karunia yang tidak bertentangan tetapi punya fungsi yang berbeda-beda. Demikian. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi itulah hubungan akan kasih karunia dan hukum, ya, hukum sebagai ah, tanda bahwa kita mengasihi Allah, tanda kita menerima akan keselamatan, menunjukkan dosa kita, dan sebagai petunjuk bahwa kita memerlukan akan penebus dan juru selamat. Kita akan lanjut kepada pelajaran di hari Rabu dengan judul Kasih adalah Kegenapan Hukum Taurat. Pendeta Laya, dalam ayat Roma 13 ayat 8 dikatakan bahwa barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, apakah ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita telah menurut hukum Taurat, kita tidak perlu lagi mengasihi? Dan jenis kasih apakah yang menggenapi hukum Taurat? Ya, terima kasih. Kita baca dulu ya, Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Rasul Paulus menyampaikan bahwa barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, apakah kalau kita sudah mengasihi, berarti hukum Taurat tidak perlu lagi? Wah, tentunya tidak. Hukum Tuhan itu dasarnya kasih. Kalau kita ingin menerapkan kasih itu, maka kita menjalankan hukum Taurat itu. Kan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Kasih kepada Allah seperti yang diterangkan Pak Pendeta Fata tadi di hari Minggu ya. Hukum pertama dan sampai hukum keempat. Lalu kasih kepada manusia. Hukum hukum kelima sampai hukum ke-10. Jadi, kalau kita ingin menyatakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, lalu kita tiadakan hukum Taurat ini, lalu kasih apa yang mau kita buat? Apabila kita memang mau menunjukkan atau menyatakan kasih yang berasal dari Tuhan itu, tidak akan pernah bisa lepas dari hukum yang pertama sampai yang ke-10, yaitu atau hukum kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, yaitu hukum pertama sampai ke-4, dan kasih kepada manusia 5 sampai ke-10. Karena wujud dari kasih itu adalah hukum, 10 hukum itu. Kita mengasihi sesama kita mengasihi Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Hukum Taurat ini sangat baik. Itu adalah pernyataan kasih kita kepada sesama kita. Hukum ini apabila disampaikan kepada kita, oh inilah hukum-hukum yang disampaikan kepada. Hukum ini bukan hanya sekedar dalam kehidupan ini, saya tidak mau melakukan atau tidak melanggar aturan atau hukum yang sudah disampaikan kepada saya. Tetapi juga sebagai orang yang mengerti karakter Tuhan, kita juga harus aktif di dalam melaksanakannya dalam kehidupan kita dengan berbuat baik, yaitu melakukan pekerjaan kasih, berbuat baik, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Apabila ada orang yang membutuhkan makan, kita berikan makan. Apabila kita punya baju lebih, ada orang yang membutuhkan baju, kita berikan kepadanya. Dan apabila ada hal-hal lain, mungkin orang itu lagi susah, sengsara, kita berikan wejangan. Apabila orang itu berbutuhkan pertolongan, kita berikan pertolongan. Itu kan semua kasih yang aktif. Jadi kalau kita mau mewujudkan hukum Taurat ini,
aktif di dalam melaksanakan hukum Taurat itu, perbuatan-perbuatan itu tadi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, kasih dan hukum Taurat itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Sebagai umat manusia, maka kita harus aktif melaksanakan kasih itu, dan ada penuntunnya, yaitu hukum yang telah disampaikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi hukum adalah penuntun untuk kita melaksanakan kasih. Ya. Kita akan lihat kepada pelajaran selanjutnya di hari Kamis dengan judul yang terutama saling mengasihi. Baik Pendeta Fata, jadi pada akhirnya Pendeta bagaimana menuruti hukum itu mendorong kita untuk dapat saling mengasihi. Bagaimana menuruti hukum itu untuk dapat kita saling mengasihi. Jadi ini lanjutan dari penjelasan dari Pendeta Tawaris tadi, yang terutama adalah saling mengasihi. Karena Allah adalah apa? Kasih. Hukum itu juga bersifat apa? Kasih. Jadi yang terutama adalah apa? Kasih. Ya. Dan inilah kegenapan dari hukum Taurat. Kalau kita berbicara hukum, tapi kita tidak mengasihi. Bukan tidak, kita artinya tidak melakukan hukum itu dengan sendirinya. Nah, kalau kita menjadi seorang yang hanya mau menghindari supaya tidak buat kejahatan, dan mengatakan saya sudah menurut hukum, tapi dia tidak berbuat kebaikan, itu tidak menurut perintah Tuhan. Itu tidak mengasihi, tidak cukup untuk dilakukan. Baru setengah itu boleh dibilang, ya. Jadi artinya melakukan perintah Tuhan yang terutama, yaitu saling mengasihi, tidak saja untuk tidak berbuat jahat, tetapi kita harus aktif berbuat kebaikan, aktif berbuat kebaikan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Tawaris. Nah, ada satu contoh yang diberikan oleh Yakobus. Di dalam Yakobus 2 ayat. Ya, satulah kita lihat. Dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat 2-9 itu berbicara tentang jangan banding-bandingkan orang miskin dan orang kaya. Jangan hanya melayani orang kaya, tapi orang miskin kita singkirkan. Ya. Padahal Tuhan rindu supaya kita sangat peduli kepada orang-orang yang berkekurangan. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita peduli kepada janda, kepada yatim piatu, berbuat keadilan. Ya. Karena ketika kita mengasihi, adil itu harus terjadi. Tidak boleh ada diskriminasi. Kita sudah berbuat jahat, tidak berbuat kasih ketika kita menjalankan iman, tetapi kita memandang muka, ya, kita memilih-milih orang. Di sini Tuhan anjurkan untuk kita harus tidak boleh bedakan baik itu anggota gereja sesama kita maupun orang lain. Memang kita harus lebih peduli pertama kepada sesama kita dulu, tapi kita tidak boleh neglect, ya, tidak atau acuh tak acuh terhadap orang yang berkekurangan khususnya. Inilah saling mengasihi. Kita harus melakukan, dan banyak sekali perintah di dalam Alkitab tentang mengasihi itu, mempraktekkan kasih Allah. Nah, ada satu tulisan dari seorang penulis Ellen White dalam buku Alpha Omega jilid 6 halaman 280, saya ingin bacakan itu. Dikatakan begini. Kasih bagi manusia merupakan pernyataan kasih Allah terhadap dunia. Wah, penting sekali poin ini, ya. Pernyataan Allah kepada dunia tentang kasih Allah adalah melalui kita untuk mengasihi sesama manusia. Hal ini harus menanamkan kasih ini, menjadikan kita anak-anak dari satu keluarga agar Raja Kemuliaan menjadi satu dengan kita. Dan bila kata-kata
pisahnya digenapi, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Inilah perintah Tuhan sebelum dia terangkat ke sorga. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi sama manusia. Ketika kita mengasihi dunia sebagaimana ia mengasihinya, maka bagi kita misinya telah terlaksana, kita layak untuk ke sorga. Karena surga ada dalam hati kita. Wow. Jadi hanya orang-orang yang melakukan perintah Tuhan ini, hukum Allah ini dalam kasih, mengimplementasikan hukum Allah itu dalam kasih kepada sesama manusia, maka kita layak ke surga. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 25 berbicara tentang domba dan kambing. Apa ciri-ciri domba? Kalau ada orang yang kurang pakaian, kita kasih pakaian. Yang tidak punya minum, kita kasih minum. Di penjara kita lawat. Orang yang miskin kita bantu. Orang sakit kita tolong. Inilah implementasi kasih itu. Ini implementasi bahwa kita menuruti hukum Allah itu. Kita peduli kepada orang yang berkekurangan. Itulah orang yang akan berada di sorga. Jadi biarlah kita mempraktekkan yang terutama dalam hidup kita, yaitu apa? Saling mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34. Karena kalau kita menjadi murid Allah, kita harus saling mengasihi ayat 35. Sebab Allah adalah apa? Kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Jadi inilah yang paling terutama. Kita harus tidak ada pilihan. Saling mengasihi. Tidak boleh apa? Memandang muka dan tidak boleh melakukan yang tidak adil. Itulah perintah Tuhan. Hal yang paling utama. Baik, terima kasih pendeta. Jadi, menurut hukum tidak hanya untuk tidak berbuat jahat, tapi juga untuk aktif melakukan kasih dan kebaikan. Nah, terima kasih untuk penjelasannya pendeta. Kita telah melihat pelajaran dari hari ke hari dari pelajaran mengenai kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan sekarang kita akan mendengarkan apa yang menjadi ringkasan dari pelajaran ini. Saya berikan kesempatan kepada pendeta Laya. Ya, terima kasih. Kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Kita sudah belajar dan pasti kita sudah memahaminya. Hukum kasih. Dasar dari hukum Tuhan itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dan kalau kita mengasihi Tuhan kita, kita pasti mengasihi sesama kita manusia. Dan Tuhan benar-benar menyatakan bahwa hukum itu tidak berubah. Itu terbukti melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Melalui kematian anaknya di atas kayu salib menegaskan kepada kita bahwa hukum Tuhan itu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Dan menegaskan juga bahwa Tuhan adil di dalam melaksanakan hukum itu. Dan Tuhan itu benar-benar menyampaikan kepada dunia bahwa saya itu adalah pemilik kasih yang sesungguhnya. Dengan menyatakan anaknya, dengan matinya anaknya di atas kayu salib, menunjukkan bahwa dia adalah pemilik kasih yang sesungguhnya. Itu adalah wujud tertinggi dari kasih itu, dengan mengorbankan anaknya. Kenapa? Karena kita manusia telah melanggar hukum itu. Dengan mengorbankan anaknya, memikul dari konsekuensi dari hukum itu, karena telah dilanggar oleh manusia, itu adalah implementasi kasih yang paling tinggi, yang tiada lagi yang lebih tinggi dari situ. Dan itulah namanya kasih karunia. Tuhan mengorbankan anaknya supaya kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh keselamatan yang diberikan Tuhan itu, diberikan oleh Tuhan kepada kita cuma-cuma, bukan karena usaha kita. Makanya kita sebagai umat yang mengerti bagaimana Tuhan mengasihi dan mewujudkan kasih, yang mengimplementasikan kasihnya itu, kita juga harus mengimplementasikan kasih itu dengan mengasihi sesama kita manusia. Pendeta Fata tadi katakan, kalau kita ingin menyatakan kasih Allah kepada dunia, maka kita juga
menunjukkan kasih itu setiap harinya kepada sesama kita. Ketika kita berbagi kasih, mengasihi orang yang sakit, mengasihi orang yang penjara, memperhatikan orang yang miskin, itu artinya kita menceritakan kasih Allah kepada dunia. Jadi, mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita memahami dengan baik bahwa kasih adalah penggenapan dari hukum Taurat. Amin. Terima kasih Pendeta untuk ringkasan pelajaran dari pelajaran kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Doa dan harapan kami agar pemirsa yang menonton tayangan ini boleh diberkati dan dapat mengerti pelajaran yang telah disampaikan dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pelajaran kita akan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Pata. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersuka cita pada saat ini. Kami diberikan lagi pencerahan, pemahaman tentang kasih Allah bagi kami. Biarlah apa yang sudah kami pelajari dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing kami untuk mengimplementasikan kasih Allah. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia menunjukkan bahwa kami mempraktekkan hukum Allah, perintah Tuhan, dan biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang peduli, yang berbelas kasihan, yang sangat sensitif dengan kebutuhan-kebutuhan orang di sekitar kami, yang selalu berbuat adil di dalam segala sesuatu, yang mengasihi orang yang berbeda dengan kami, bahkan musuh kami pun kami kasih. Orang-orang yang malang, yang berkekurangan, kami selalu peduli. Sehingga ini menunjukkan wujud kasih Allah kepada dunia, dan orang-orang yang belum mengenal kebenaran boleh mengenal kebenaran melalui kasih Allah yang kami tunjukkan di dalam kehidupan kami. Agar Injil boleh tersebar ke seluruh dunia dan kami semua boleh segera masuk surga dan banyak orang boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu indah. Kami dapat merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Engkau Allah yang kasih. Terima kasih Engkau sudah mendengar jawab doa kami, sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.